warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan video simulasi terapi CPT pada korban pasca gempa bumi dan tsunami. Saya sendiri, Ayu Arinda Maya. Saya Muhammad Abdul Rahman. Saya Jian Almalia Putri. Saya Siti Mamunatin Maulina. Saya Adi Gali Satrio. Saya Fakal Fahdi. Selamat menyaksikan. Mas, kamu boy sih pikirnya apa? Bapak Ibu, ayo masuk, ini ada tenaga kesehatan mau penyuluhan. Silakan masuk. Yuk mas, menjeng. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah berkumpul ya di pagi ini. Perkenalkan, saya Perawat Gali dengan rekan saya Perawat Perawat Ayu. Ayu. Tujuan saya kemari itu untuk mendampingi Bapak Ibu untuk penyuluhan ya terkait pasca bencana. Didampingi juga dengan Pak RT, ya Pak RT. Ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Langsungan cerita ya Bapak Ibu. Di sini ada saya dan perawat untuk mendengarkan. Kami paham kondisi Bapak Ibu nggak mudah. Tujuan kami ke sini untuk mendengarkan perasaan Bapak Ibu dan untuk meringankan perasaan Bapak Ibu agar tidak terlalu berat menghadapi kondisi ini. Ya Bapak Patur, bagaimana perasaan hari ini Bapak? Saya melihat Bapak kurang bersemangat hari ini Bapak. Sama aja Pak. Saya masih teringat malam itu saat air besar datang, di mana saya tidak bisa melakukan apa-apa. Perasaan bersalah itu wajar sekali ya Bapak dialami. Itu bukan salah Bapak. Bapak sudah melakukan yang terbaik sampai hari ini. Mari kita coba pelan-pelan untuk memperbaiki pikiran itu agar Bapak dapat tidak merasa bersalah lagi ya Bapak. Nah, itu yang kita sebut pikiran otomatis negatif. Pikiran itu muncul begitu saja dan membuat Bapak Fatur merasa buruk, padahal belum tentu benar. Bapak selamat dan masih punya kesempatan untuk menjalani hidup. Keluarga Bapak pasti ingin Bapak terus berjuang. Mungkin, tapi rasanya susah sekali. Betul itu Mas Fatur. Masih banyak yang diperbuat, jangan putus asa ya. Ya Ibu Jihan, bagaimana perasaan hari ini Ibu? Apa yang paling dirasakan hari ini? Saya sering merasa kaget. Kalau misalnya ada suara sedikit pun juga saya bertelonjak. Kalau malam hari saya juga sering melamun karena takut anak saya kenapa-napa lagi. Ya Ibu Jihan, perasaan waspada dan mudah terkejut itu reaksi alami ya tubuh kita setelah mengalami ancaman besar. Otak kita masih dalam mode siaga. Kita akan belajar teknik menenangkan tubuh dan pikiran Ibu. Kapan terakhir Ibu merasa sangat cemas atau panik? Apa yang Ibu pikirkan saat itu? Saat melihat berita di TV tentang bencana lain, saya langsung teringat sama anak-anak saya. Pikiran saya juga langsung buruk. Nah, itu juga contoh dari pikiran negatif. Sekarang kita mau mengidentifikasi pikiran negatif itu untuk dirubah ke pikiran positif. Ya untuk Ibu Mamnu, bagaimana perasaannya hari ini Ibu? Saya lihat Ibu tampak lesu, murung ya Ibu. Saya hanya memikirkan bagaimana caranya saya bisa jualan lagi. Kios dan dagangan saya sudah rata dengan tanah. Bagaimana saya mau menghidupi keluarga? Rasanya mau menangis terus dan kepala saya terus pusing. Ibu Mamanu, perasaan cemas, putus asa, dan sakit kepala itu dalam kondisi seperti ini sangat wajar. Apa yang paling Ibu pikirkan saat Ibu merasa tidak ada harapan tentang usaha Ibu? Saya pikir saya tidak akan bangkit lagi. Saya sudah tidak punya modal dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ya baik, Bapak Fatur, Ibu Jihan, dan Ibu Manu. Apa yang Bapak Ibu rasakan adalah reaksi normal ya, yang terhadap peristiwa yang tidak normal.
Ya baik Bapak Ibu, di sini ada hubungan ya antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saat Bapak bilang saya tidak berguna, bagaimana perasaan Bapak? Saya cuma merasa sedih, bersalah, dan terkadang putus asa. Dan apa yang Bapak lakukan saat merasa seperti itu? Saya tidak mengerti, mungkin seperti tidak nafsu makan, entahlah. Betul sekali, pikiran mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi perilaku ya. Begitu juga dengan Ibu Jihan, saat Ibu berpikir anak-anak saya akan kenapa-kenapa lagi, itu bagaimana Ibu perasaannya? Saya merasa cemas dan panik, Mas. Ya, dan apa yang Ibu lakukan saat cemas dan panik itu Ibu? Sulit tidur sama mudah terkejut. Nah, tugas kita itu mengubah pikiran negatif ke pikiran positif. Setelah kita tahu, kita bisa mengatasinya. Ya, nanti ini saya akan bagikan kertas lembaran. Silakan diisi untuk perasaan hari ini ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Fatur, misalnya ketika Anda teringat bencana, apa yang Bapak pikirkan pertama muncul? Ibu Jihan, ketika Ibu mendengar bencana, itu bagaimana perasaan Ibu? Saya khawatir takut terjadi lagi, Mbak. Baik, Ibu bisa tulis perasaan Ibu di kertas yang tadi dibagikan ya Bu. Iya. Ibu Mamnu, apa pikiran pertama yang muncul saat Ibu memikirkan bencana yang menimpa usaha Ibu? Saya merasa takut karena saya tidak bisa berjualan lagi. Baik, bisa ditulis di kolom pikiran otomatis ya Ibu. Saya tidak akan bisa bangkit lagi. Pelajaran bagi kita semua, kadang pikiran buruk itu datang tiba-tiba. Betul sekali Pak RT. Buat kita semua hari ini kita sudah mulai mengenal pikiran negatif kita tentang kejadian bencana yang sudah terjadi. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Kita akan langsung melanjutkan ke terapi selanjutnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pikiran-pikiran negatif itu. Silakan Bapak Ibu, kertasnya bisa dikumpulkan ya. Untuk Bapak Fatur, tadi Anda menuliskan pikiran saya gagal atau tidak berguna ya Pak. Mari kita coba tentang pikiran itu. Benarkah ada gagal? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Saat itu airnya begitu besar. Saya hanya bisa berpegangan pada puing-puing bangunan waktu itu. Nah itu dia, Bapak selamat dan Bapak masih bisa membantu untuk membereskan puing-puing bangunan kemarin ya Pak. Sekarang Bapak bisa ikuti kata-kata saya ya Pak. Saya selamat dari situasi yang sulit Saya selamat dari situasi yang sulit dan saya sudah berusaha semampu saya. dan saya sudah berusaha semampu saya. Sekarang saya akan mencoba membangun kembali hidup saya. Sekarang saya akan mencoba membangun kembali hidup saya. Nah begitu Mas Fatur, pasti bisa, jangan putus asa ya. Bagus Bapak Fatur, perlu latihan untuk mengubahnya. Nah, untuk Ibu Jihan, pikiran Ibu itu akan terjadi lagi. Untuk itu apa bukti yang mendukung pikiran itu? Apakah ada tanda-tanda tsunami yang akan datang lagi sekarang? Nggak ada, Mas, untuk saat ini. Tapi saya masih takut. Ya, perasaan takut itu wajar, tapi buktinya tidak ada. Jadi daripada berpikir akan terjadi lagi, bisakah kita berpikir, ya Ibu Jihan bisa mengikuti perkataan saya Ibu. Iya. Saya aman sekarang. Saya aman sekarang. Saya akan tetap waspada, Saya akan tetap waspada. tetapi saya tidak akan membiarkan Tetapi saya tidak akan membiarkan ketakutan itu menguasai saya. ketakutan itu menguasai saya. Saya akan fokus pada Saya akan fokus pada apa yang saya bisa lakukan. apa yang saya bisa lakukan
Ya, baik Ibu. Ibu Mamno, tadi Ibu menuliskan isi pikiran Ibu, saya tidak akan bisa bangkit lagi. Apakah benar Ibu tidak bisa bangkit lagi? Terus sekarang Ibu punya apa? Saya sudah punya suami dan anak, dan usaha yang saya miliki hanya berjualan. Nah itu Ibu kan punya suami sama anak, jadikan itu sebagai penyemangat Ibu agar bisa bangkit lagi ya Bu. Sekarang Ibu bisa mengikuti kata-kata saya ya. Meskipun kios dan modal saya hilang, Meskipun kios dan modal saya hilang, saya masih punya keluarga. saya masih punya keluarga. Saya akan mencari cara Saya akan mencari cara untuk memulai usaha untuk memulai usaha demi keluarga saya. demi keluarga saya. Nah, bagus Ibu. Ya, Bapak, Ibu. Sekarang saya ingin kita semua berlatih sesuatu yang bisa menenangkan tubuh dan pikiran kita. Ini namanya teknik napas dalam. Untuk teknik nafas dalam, caranya nanti Bapak sama Ibu tarik nafas, terus tahan sejenak ya Bu. Habis itu buang nafas secara perlahan. Nah, itu semua bisa dilakukan ketika Ibu merasa cemas dan dilakukan 5-10 kali ya Bu, Pak. Sekarang coba kita praktekkan bareng-bareng ya Bapak, Ibu. Sekarang tarik nafas. Tahan sejenak, 1, 2, 3, dan hembuskan secara perlahan. Nah, seperti itu ya caranya. Iya Bu, ini bagus sekali. Badan langsung terasa lebih ringan. Saya bisa praktekkan jika sedang mengalami pusing mikirin warga. Ya, sekarang kita akan fokus pada aktivasi perilaku ya. Artinya kita akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang dulu kita nikmati atau hal-hal yang bermanfaat meskipun rasanya sulit. Bapak Patur, Anda mengatakan untuk menghindari lokasi pantai dan percakapan tentang bencana. Ini adalah perilaku yang wajar, tetapi dalam jangka panjang bisa membuat trauma Anda tetap kuat. Bagaimana kalau kita mulai dengan perlahan? Mungkin hari ini Anda bisa melihat dari pantai dari jauh. Tidak perlu ke sana, hanya melihat dari rumah depan Pak RT. Hanya melihat. Iya, hanya melihat Pak. Kita akan melatih otak Bapak bahwa melihat pantai itu tidak selalu dengan bahaya. Nah, ini namanya exposure bertahap. Baik, kalau perlu ditemani, saya atau warga lain bisa menemani Bapak Patur ya. Jangan takut. Ya, untuk Ibu Jihan, Ibu khawatir berlebihan tentang anak-anak. Bagaimana kalau Ibu mencoba meluangkan waktu khusus setiap hari untuk bermain bersama mereka, atau sekedar bercerita tentang hal-hal menyenangkan. Fokus pada kebersamaan yang ada sekarang. Ini namanya penjadwalan aktivitas positif. Ya, nanti saya akan mencoba, Mas. Bu Mamnu, Ibu cemas tentang usaha Ibu. Bagaimana kalau Ibu mencoba mencari tahu di posko bantuan, apakah ada informasi tentang bantuan modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan baru? Atau mungkin Ibu bisa mencoba membuat kerajinan kecil yang bisa dijual di pengungsian. Nah, ini namanya problem solving skill training. Ya, nanti saya akan tanyakan ke koordinator bantuan tentang program pelatihan. Untuk informasi bantuan atau pelatihan Ibu Mamu bisa langsung ke posko bantuan. Nanti saya dampingi kalau mau. Ingat ya Bapak Patur, Ibu Jihan, dan Ibu Mamu, langkah kecil itu sangat berarti. Kita lakukan pelan-pelan sesuai kemampuan. Yang penting kita mencoba untuk tidak terus-menerus menghindari, tetapi juga tidak memaksakan diri. Baik, kalau begitu mari kita tutup sesi ini dengan harapan kita semua akan terus bertumbuh dan semakin kuat ya Bapak, Ibu, dan semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat buat Bapak sama Ibu. Baik, jangan sungkan ya kalau butuh apa-apa atau sekedar mau ngobrol. Saya atau warga lain pasti bisa bantu. Kita ini satu keluarga. Bapak Ibu, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.